Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Siti Zarwiyah. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana belajar dan pembelajaran dalam Islam. Seperti itu. Seperti kita ketahui bahwasanya belajar adalah bagaimana upaya perubahan tingkah laku dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, mendengar, mengamati, meniru, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud pembelajaran adalah usaha kondusif agar berlangsung kegiatan belajar dan menyangkut transfer serta mendidik. Dengan demikian, belajar dan pembelajaran adalah dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di mana keduanya ini selalu berinteraksi secara edukatif yang memiliki norma-norma. Jadi belajar dan pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan ya teman-teman. Jadi ketika kalian belajar, maka kalian juga harus melakukan pembelajaran. Seperti itu. Selanjutnya, kalau belajar dan pembelajaran dalam Al-Quran itu atau dalam Islam dapat diartikan sebagai yang kita kenal taklim muta'alim, seperti itu, yaitu yang berarti taklim itu yang berarti tarbiyah atau belajar, seperti itu. Adapun ayat-ayat yang menerangkan tentang taklim ini ada surah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, maksud ayat tersebut yaitu mengisyaratkan bahwasanya belajar dan pembelajaran itu sangat penting, dan itu sudah diperintahkan kepada Nabi Muhammad dalam ayat tersebut, yaitu untuk membaca. Nah, di sini membaca itu memiliki perintah 2 kali dalam penyebutan di surah tersebut. Nah, perintah yang pertama itu dimaksudkan untuk agar Nabi Muhammad belajar tentang sesuatu yang belum diketahui. Nah, untuk perintah yang kedua itu adalah perintah agar Nabi Muhammad mengajarkan kepada orang lain. Jadi sama seperti kayak kita belajar dan pembelajaran. Jadi belajar itu seperti perintah yang pertama, sedangkan pembelajaran itu seperti perintah yang kedua. Jadi kita belajar adalah belajar sendiri, namun kalau pembelajaran kita mengajari orang lain, seperti itu. Seperti kalau di sekolah itu adalah guru. Pembelajaran itu berlangsung ketika kelas terlaksana. Nah, itu kan ada guru yang mengajar, itu namanya pembelajaran. Sedangkan belajar itu ketika kita belajar sendiri di pondok atau di rumah, itu adalah proses belajar. Selanjutnya ada ayat Al-Quran lagi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, di sini itu menerangkan tentang bagaimana kita berkewajiban untuk belajar dan pembelajaran beserta metodenya dengan cara yang baik itu tadi. Nabi Muhammad juga menyuruh umatnya untuk belajar dan mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang baik. Seperti apa? Kalau dalam Islam itu ada beberapa strategi dalam pembelajaran Islam. Yang pertama seperti keutuhan atau syumuliyah, yang berarti bersifat utuh atau memperhatikan segala aspek manusia. Jadi misalkan kita belajar tentang badan, jiwa, akal, dan rohnya. Nah, itu nggak boleh kita hanya belajar tentang akal saja, tapi roh dan akal jiwanya tidak dibahas. Itu tidak boleh, karena pembelajaran itu harus utuh agar kita tidak salah paham dalam memahaminya. Misalkan lagi kayak matematika gitu, kalian hanya belajar dasarnya aja nih, nggak usah yang selanjutnya, maka kalian akan kebingungan nantinya. Atau kalian hanya belajar dasarnya, kemudian bab ketiga atau keempat kalian lewati, langsung loncat bab 6. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita harus utuh dan runtut seperti itu. Selanjutnya itu ada keterpaduan. Nah, keterpaduan ini yaitu bersifat terpadu antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Jadi kayak kita belajar Al-Quran, tapi kita tidak belajar tajwidnya. Bagaimana kita bisa tahu kalau bacaan itu adalah benar? Seperti itu. Jadi kita harus terpadu, harus ada istilahnya, kesamaan gitu. Seperti itu. Antara komponen satu dengan yang lain itu berkesinambungan kayak gitu. Ada keterpaduan gitulah. Selanjutnya ini baru kesinambungan. Jadi setiap ilmu itu pasti berkesinambungan, apapun itu. Entah itu tubuh manusia, entah itu matematika sekalipun. Jadi kalau matematika jelas sekali ya, ketika kalian belajar tentang aljabar gitu. Kalian belajar tentang aljabar, kemudian kalian hanya belajar tentang suku-sukunya aja, mana yang disebut suku, mana yang disebut variabel, tanpa kalian belajar tentang pengurangan dan konsep-konsep lainnya, maka itu tidak akan bisa dipahami dengan baik kayak gitu. Bisa dipahami ya, seperti itu. Kemudian ada lagi bersifat ilmiah. Nah, di sini dalam Islam itu harus memandang ilmiah juga, kayak sains dan teknologi. Jadi Islam ini tidak yang jadul-jadul banget sesungguhnya. Sesungguhnya semua ilmu itu tercantum dalam Al-Quran, seperti kalian ketahui ya. Jadi dipandangnya juga dari segi ilmiah, seperti itu. Kemudian di sini dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran matematika ini dalam perspektif Al-Quran itu ada kegiatan pembelajaran yang dibagi 7. Yang pertama itu ada membaca, mengamati, dan berpikir. Yang kedua ada tanya jawab. Yang ketiga ada percobaan. Dan yang keempat ada diskusi. Dan yang kelima ada pemberian tugas. Dan yang keenam ada pemecahan masalah. Serta yang ketujuh itu ada refleksi. Refleksi di sini berarti ketika kita sudah menyuruh peserta didik kita atau teman kita lah yang kita ajarkan
itu direfleksi, dites lah kayak gitu, dites kembali sampai mana kemampuan murid kita atau teman kita yang sedang kita ajarin. Agar apa? Agar kembali ke etos kerja itu, agar apa yang kita inginkan itu benar-benar baik gitu, benar-benar bagus dan benar-benar sempurna. Jadi kita mengusahakan apapun untuk menjadi sempurna. Nah, mungkin hanya itu. Jadi sebagai pelajar atau calon guru, kita harus bisa memahami bagaimana pendidikan dalam Islam dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.